Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Ramadhani Walyaduna dengan NIM 210305014 dari Prodi Teknologi Pangan kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian protein pada berbagai bahan pangan. Protein merupakan suatu zat yang penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai zat pembangun. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh karbohidrat atau lemak. Protein dapat mengganti jaringan tubuh yang rusak dan yang perlu dirombak. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein dapat juga digunakan sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Protein dapat mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan dan pembuluh darah, yaitu dengan menimbulkan tekanan osmotik koloid yang dapat menarik cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Sifat amfoter protein yang dapat bereaksi dengan asam dan basa dapat mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui kandungan protein pada beberapa bahan dan mengetahui reaksi uji terhadap asam amino dan protein pada bahan. Adapun bahan yang digunakan yaitu tepung segitiga biru, tepung tulip, tepung kunci biru, tepung lencana merah, dan tepung cakra. Adapun telurnya yaitu telur ayam, telur bebek, telur ayam organik, telur entok, dan telur puyuh. Untuk susu yang digunakan yaitu susu kambing, susu domba, ASI, susu sapi, dan susu kuda liar, serta lateks dan lemon. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu mixer, panci, gelas, beker gelas, tabung reaksi, indikator universal, timbangan, sendok stainless steel, sarung tangan, pipet tetes, serbet, spatula, baskom, dan piring. Untuk prosedur percobaan yang pertama yaitu penentuan titik isoelektrik. Yang pertama, bahan dihancurkan dengan air kecuali susu segar dengan perbandingan 1:1 dan untuk lateks yaitu 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Untuk perlakuan pertama ditambahkan dengan asam asetat 25%. Untuk perlakuan kedua ditambahkan asam lemon. Untuk perlakuan ketiga ditambahkan natrium hidroksida 0,1 N. Lalu diukur dan dicatat pH penggumpalan. Yang kedua yaitu pengujian gluten. Yang pertama ditimbang 10 gram tepung terigu, lalu ditambahkan 5 ml air, kemudian diuleni hingga terbentuk adonan yang baik. Lalu dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Sisa adonan atau gluten basah dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Lalu ditimbang gluten yang telah dikeringkan dan dihitung persen gluten dengan rumus persen gluten sama dengan berat gluten per berat tepung dikali 100%. Adapun yang ketiga yaitu pengujian daya larut. Dipisahkan kuning telur dan putih telur, lalu diukur volume putih telur. Lalu dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuk buih. Lalu diukur volume buih yang terbentuk dan dihitung daya buih dengan rumus yaitu volume buih per volume putih telur dikali 100%. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.